Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pengen lebih asik lagi buat nikmatin video-video yang lainnya, jangan lupa tuh like and subscribe di Saifullah Dakwah Channel. Nah, channel itu pokoknya ikutin terus, tonton terus dan klik ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sibuk banget itu. Baik. Janjian kayak korban putih. Jadi dong. Udah janjian tadi mainnya. Salah. Udah ini udah. Udah makan kacangnya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng sih kenceng tapi jangan ngambek. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna wa sayyidana wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sahibah sab'a wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusda. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ini soalnya yang kecil apa suara-suara terakhir? Soalnya kecil. Yang belah sana kedengeran? Yang belah sana kedengeran? Apa-apa? Oh, kedengeran? Kedengeran? Dua? Dua. Naik depanan dikit boleh ya? Tadi kata Ustaz saya pulang katanya saya mau diterkam. Hati apa namanya kalau dimasukin itu apa namanya? Cengkerem. Para alim, para ulama, para kiai, para guru, aparatur pemerintahan di lingkungan setempat yang insya Allah mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini Allah berikan kemuliaan untuk mereka semuanya, guru-guru kita. Amin. Apa? Amin. Diberikan kekuatan iman Islamnya untuk guru-guru kita. Diberikan kebaikan di dalam ilmunya buat kita. Amin. Dan insya Allah segera mungkin guru kita diberangkatin ke kota Mekah. Amin. Ongkosnya dari kita. Amin. Orang berani amin. Gua kata benar gitu. Pasti tuh giliran makan memikir. Sahibul musibah, keluarga dari Bapak Suherman Latif yang insya Allah lagi dan lagi diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan wasilah musibah ini menjadi sebuah iktibar, menjadi sebuah pelajaran buat kita bahwa hidup akan berakhir dengan kematian. Benar apa benar? Benar apa benar? Karena begini, yang namanya hidup itu dimulai dari sesuatu yang dilahirkan, kemudian tumbuh, berkembang dan mati. Itu hidup. Iya, iya. Hidup dimulai dari sesuatu yang dilahirkan, kemudian tumbuh, berkembang dan mati.
secara hak prerogatif ini adalah ketetapan alam dan ketentuan Allah. Bicara mati, semua juga kalau bisa pengennya masih hidup. Benar-benar. Kalau ditanya soal pasti jawabnya entar kalau bisa paling belakang. Kalau bisa paling belakang. Tapi Allah sudah menetapkan ketetapan dan keputusannya tentang prerogatif, yaitu jodoh, rezeki dan maut milik Allah Subhanahu. Ini yang harus diterima buat kita semuanya. Karena apa? Pak Indah Kemayitun, semua orang ini bakal jadi bangkai, bakal jadi mayat. Yang hidup pasti bakal mati. Benar-benar. Gak ada yang kekal, gak ada yang tetap. Hari ini, 3 hari yang lalu, ini saudara kita sudah menemui ketetapan Allah. Kalau mau ditanya, dia juga pengen hidup lebih lama. Benar-benar. Dia pengen membahagiakan anaknya, dia pengen menyaksikan kesuksesan anak-anaknya. Tapi Allah berkata lain. Hak kontrak hidupnya sudah ditandatangani, kesepakatannya sudah diputuskan 3 hari yang lalu. Sababiah tidur, dia tidak bangun lagi. Dan ini berlaku buat kita. Ini berlaku buat kita. Wa kafa bil mauta ilal izar. Sesungguhnya kematian ini adalah nasihat buat kita. Nasihat buat kita yang hidup. Apa nasihatnya? Bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan sebuah kematian. Permasalahannya, kita siap atau tidak siap, kita mau atau tidak mau. Yang namanya orang hidup pasti bakal mati. Keikhlasan sederhana hari ini yang bisa kita petik dari peristiwa kematian saudari kita ini adalah kesabaran menjalani semua ujian dan ketetapan Allah. Benar apa benar? Ini mic nggak bisa kalau gua pakai. Yang ada tuh lagi tas. Ya, lah. As lagi mana? Sabot, ini mah sabotase kayaknya. Aktif. Serak ya. Tuh. Ya Allah, mana suara-suara. Loh. Spektrumnya itu anunya. Sampai di mana tadi? Pojok. Sampai di mati. Sedang baca kan. Emang bocah yang Jangan tempelin kali. lah, udah. Ya Allah, mana suara-suara. Pelan-pelan bae lah. Ini kan lagi pelan. Kalau yang kenceng bayaran lain. Kalau juga ayah. Ada yang ikut. Udah nih. Lanjut ya. Bismillah. Silakan. Awas mati lagi. Ya Allah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah bersama dimuliakan oleh Allah. Ini sebuah ketetapan dan keputusan. Gue ngomong jadi hati-hati amat ini. Begini amat ini. Ya Allah. Maksa bener ini kita. Ya Allah, ya rahmat. Orang kalau ngundang orang mau kudu siang apa? Ya Allah, mana udah datang sendiri. Kalau dijemput, usah aja tahu bayar orang berkata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Wa kafa bil mauta ilal izar. Sesungguhnya kematian itu merupakan sebuah nasihat. Nasihat buat kita yang masih hidup. Kita harus berpikir dan berkaca dari kematian si mati hari ini. Bahwa yang namanya hidup itu bakal terlepas prosesnya seperti apa dan bagaimana itu urusan Allah. Tinggal hari ini kita yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menerima, menjalankan dari apa yang sudah menjadi ketetapannya Allah. Mau lari kemanapun, maut tetap datang. Ainama takunu yudrikumul maut. Sesungguhnya mautlah yang mendatangi kita, sekalipun kita bersembunyi dari benteng-benteng yang luar biasa tebalnya. Nggak bisa mau ditolak. Kalau ada orang datang ngelamar kita nggak cocok, nggak setuju, bisa kita tolak. Benar benar. Ada orang menjual tanah nggak cocok harga, bisa ditolak, kecolok. Benar benar. Tapi kalau malaikat maut datang, siapa yang berani nolak? Ada yang benar tuh malaikat maut. Ada yang berani nolak? Kagak peduli. Dia mau RW tetap
Siapapun itu, mau kepala desa, mau presiden, mau kaya, miskin, semua bakal mati. Termasuk ustaz pun mati. Cuma belakangan. Karena kalau duluan gak ada yang tahlil. Siapa yang mau tahlil? Yang mandiin pada belakangan ustaz. Tuh, mati mengacak kok. Lah kagak ada yang milih. Lah kalau huruf A kesian, Abdul Latif duluan. Lah iya. Yang kasihan paling belakang apa? C. Lo orang udah habis, lagi belum mati, saya belum gotong. Mati mengacak. Bagaimana urusan dan ketetapan Allah? Terlepas hari ini kita siap atau tidak, kita baik atau buruk, kita akan tetap mati. Kewajiban kita hari ini, siang hidup, adalah mendoakan yang terbaik atas kematian daripada almarhum orang tua kita, keluarga kita. Makanya anaknya yang ditinggal dari orang tuanya, yang pertama banyakin yang faliyatawadhu, banyakin wudu, banyakin wudu. Kalau emang lawas sayang sama orang tua, faliyatawadhu, banyakin wudu. Dalam setiap waktu, setiap saat ambil wudu. Sholat, karena apa? Seorang anak yang melaksanakan sholat, melaksanakan wudu, kemudian dia beristighfar untuk orang tuanya, insya Allah orang tuanya dilepaskan daripada azab kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi habis faliyatawadhu wal yusalli rakaatain, dia gelar di sejadah, dia ambil mukena, dia niatkan sholat malam 2 rakaat tahajud tobat hajat. Usalli sunnatan hajat rakaatain mustaqbilal qiblati, Allahu akbar. Dalam hatinya dia menyebut Allah, selesai itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mak saya sekarang udah kagak ada. Bentuk rasa cinta saya terbaik hari ini adalah doa. Saya persembahkan doa ini, saya persembahkan sholat ini, saya persembahkan salawat ini, saya persembahkan ibadah terbaik ini untukmu, dan hadiahkan pahalanya untuk orang tua saya. Masya Allah, itu birrul walidain, bakti terbaik dari seorang anak. Jangan ditangisin, sedih boleh, tapi jangan berkepanjangan. Kenapa? Karena tiap derai air mata ini jatuhkan oleh seorang anak terhadap kepergian emaknya akan menambah berat perjalanan emaknya menghadap Allah. Ikhlas. Karena kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah yang Malik Yaumiddin. Kita cuma makhluk, segala ketetapan dan keputusan semuanya punya Allah. Gak ada yang bisa lepas dari kematian, gak ada yang bisa lari dari namanya ajal. Malaikat akan mendatangi kita, maut akan mendatangi kita, dan kita tidak bisa menghindar dari semua kenyataan itu. Sekalipun kita tolak, dia akan tetap datang menghampiri kita. Makanya iktibar sederhana, pelajaran sederhana yang bisa kita petik hari ini adalah kematian semuanya milik Allah, dan pasti berlaku buat kita semua yang hidup. Benar apa benar? Benar apa benar? Makanya habis faliyatawadhu wal yusalli rakaatain, kemudian neng gelar tuh yang namanya kitab Quran, qiraatul Quran, gelar tadarus. Di sini diajain 3 harian, 7 harian ya, ada ya, sampai tembus pagi kan biasanya qiraatul Quran. Kalau bisa anaknya. Makanya ini pentingnya kiai, pentingnya guru, pentingnya pondok pesantren. Anak-anak kita yang hari ini usia 5, 6, 7, 10 tahun masukin pondok pesantren. Tuh di Kemang sekarang ada pondok pesantren. Ya sombong bener ya. Tes sama kan. Orang yang enak bisa men. Ya tahu dah. Tuh di Kemang sekarang ada pondok pesantren. Masya Allah, pondok pesantren Hayatuddin Nabi Bakir tuh. Karena kalau ditanya Kemang ada apa? Pondok pesantren. Lah sembarangan baik. Sekarang Kemang pondok pesantren. Kalau kemarin ada penjara. Sekarang ada pondok pesantren. Sombong dikit tuh, saya tahu gitu. Nah, kita tiap malam kumpul Muhammad di sana, masya Allah berkah kampung. Makanya bocah-bocah kita yang sekarang 5, 6, 7 tahun yang usia sekolah cebur kendak ke pondok pesantren. Mohon maaf, bukan pengen jadi ustaz, pengen jadi kiai, bukan. Ya syukur-syukur kalau begitu. Tapi paling tidak anak yang kita masukin pondok pesantren, dia tahu akidah, dia tahu agama, dia tahu siapa Tuhannya, dan dia tahu siapa nabinya, dan dia tahu kewajibannya kepada emak bapaknya. Amin ya rabbal alamin. Paling cakep kok. Kalau kita lagi mati, nenek-nenek ini misalnya ini misal. Nenek-nenek mati misal. Gua mana gue dipelotot. Misal contoh, kita jadi nenek-nenek ya. Nenek mati, anak kita mondok pesantren, masya Allah. Itu kok kita nggak perlu nungguin orang, kita nggak perlu manggil orang, nggak perlu minta orang. Anak kita ngambil udah langsung gelar Quran. Indah orang.
Makanya kalau kita masukkan bocah ke pondok pesantren, insya Allah dengan wasilah pondok pesantren, dia tahu ilmunya, dia tahu caranya mendoakan mak bapaknya, doanya diterima oleh Allah Subhanahu. Kan cakep kalau dia begitu. Anak siapa noh? Anak pelatih. Bapaknya begitu lagi, alhamdulillah gue jam anaknya juga bilang pondok pesantren. Bapaknya begitu lagi tuh. Dia tahu udah begitu lagi ya bagaimana. Ya kita udah pada tahu ini ya. Nggak usah diomongin kali yang baru. Bentar nanya dia yang lama. Kita ceritain lama. Bapaknya begitu lagi tapi anaknya masya Allah. Keluaran pondok pesantren kok sorban nyampe ngengser. Yang mesti nggak pengen beli yang 700.000. Ini bakal lancar ini doang malu. Beli 700.000, saya baru 2 kali bayar ini kan. Kali ini ada tambahan kali pulang dari sini bakal setoran. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah anak masukin pondok pesantren. Dituntun ngajinya dia, dikenalkan huruf, diajarkan tata cara berdoa dia kepada Allah, khususnya doa kepada orang tua. Rabbi ghfirli wali warhamhuma kama rabbayani shighara. Masya Allah. Itu mak kita, bapak kita di alam kubur sono, di alam barzah sono pules bang, pules. Karena apa? Diselimuti oleh doa anak-anaknya. Kata guru saya, siapa orang tua yang mengajarkan suratul Fatihah kepada seorang anak, lalu anak itu membacakan suratul Fatihah, lalu anak itu menggunakan suratul Fatihah di dalam sholatnya, untuk bapaknya nanti emaknya saat meninggal, suratul Fatihah dikalikan kebaikan, dihadiahkan oleh Allah untuk mak bapaknya di alam kubur. Masya Allah. Tahu Fatihah bapak? Mak tahu Fatihah mak? Coba dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ngaji maaf doang kutilan loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terusin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Terusin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Masyaallah, anak-anak yang saleh dan salehah. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Terusin. Fatihah tahu kok? Bisa baca Fatihah? Alhamdulillah. Lah kalau nyebrang Fatihah dikit macet itu. Itu Quran isi Fatihah doang kali ini. Bang, mohon maaf, 114 surat di dalam Al-Quran, ada 30 juz. Itu surat banyak. Fatihah doang kalau mana digajak ujung. Boleh kagak ngapa-ngapa, tapi nyebrang dikit biar kagak malu ke bocah. Karena bukan apa-apa, sekarang bocah umur 10 tahun di PAUD udah pada bisa surat-surat pendek. Ya Bia. Ya Bia. Kenapa? Karena emak bapaknya menyuruh memerintahkan anaknya belajar ngaji. Ini dulu silatif, kalau kagak aduk-adukan disuruh mama bapaknya bisa ngaji. Dulu dia suruh pergi ngaji, ngaji mah pergi jalan cuma belok. Depan bublak ada PlayStation. Nah ini ngikutin cepetan logaman tebel banget nih. Ini dia nih, disuruh ngaji malah nyalok, kemudian hammer. Pulang mah bener pakai itu juz amma ditaruh di depan, nggak taunya apa, koin mulu di mari. Silatif nih. Tapi alhamdulillah sekarang anaknya dipinterin, anak dia sekolahnya, anak dia pondokin. Insya Allah apa kebaikan sedang dia tanam, pasti nanti kebaikan yang akan dia tuai. Insantum asantum li antum syikum. Bahwa kebaikan yang kita tanam, pasti kebaikan pula yang akan kita tuai. Hari ini saudara kita sedang menuai kebaikannya. Apa buktinya? 3 hari dia meninggal, dari 1 sampai 3 hari ini dan seterusnya, insya Allah orang berduyun-duyun datang kemari ngedoain dia. Benar apa benar? Benar apa benar? Ini apa tandanya? Al-alimu man ayatimu abadah. Alimnya ini orang alim gak pernah mati. Dia hidup dalam amalannya, dia hidup dalam memori keluarganya, dia hidup dalam setiap ibadah yang dikerjakan. Hari ini Allah
bahaya. Kita nggak diundang loh. Benar apa mana? Datang kemari, ada yang diundang? Saya doang yang diundang. Beneran ini Ustaz, beneran saya mau diundang. Yang namanya nggak diundang biasanya nggak dibayar. Ini sih sekalian men, sekalian gua. Soalnya saya dengar menyalon RT. Nih, al-alimu mana tuh ada yang ditanam ini hari ini sedang dituai sama dia. Tanpa kita diminta, tanpa kita disuruh, walaupun hujan, hari ini kita datang. Ini tandanya apa? Amalan almarhumah selama hidup adalah amalan yang baik. Amin. Kan pasti juga pernah datang ke tempat orang meninggal. Iya apa ya? Pasti dia pernah bawain kulit ya mak, ngejakan wajib ya mak. Cuman saya tahu wajib kemuli dikasih ustadznya. Karena tuan rumah itu pada punya kaca. Jadi kulit sama wajib bekal ustadz pulang. Inak dulu lagi itu punya begitu. Kalau orang meninggal bawakan kulit, bawakan wajib. Jadi kulit sama wajib dikasih ke tuan rumah, kata tuan rumah bekal ustadz begitu tuan rumah dilakukannya. Ini amalan nih. Makanya hari ini kita kumpul di sini, wasilah amalannya. Alhamdulillah, nggak pakai disuruh, nggak pakai diundang, kita datang kemarin. Insya Allah, mudah-mudahan kepergian ini, kepulangan ini bisa semakin membuat kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan pelajaran yang luar biasa buat kita bahwa si hidup pasti bakal mati. Ya apa ya? Terlepas waktunya tinggal Allah dan proses perjanjiannya. Karena dulu ketika kita hidup di alam nur, entah berapa lama kita di sana, kita nggak punya mata tapi bisa lihat, kita nggak punya telinga tapi bisa dengar. Bikin perjanjian sama Allah, setelah sepakat Allah hijrahkan kita ke alam butun, alam perut. Lu lihat kemarin, tapi orang beranak ini merdeka. Alam butun. Ada yang 9 bulan di sini hijrah. Setelah alam butun kemudian Allah pindahkan lagi dia ke alam investasi, alam dunia. Di sini tergantung perjanjian kita. Ada yang belum melihat dunia udah mati, ada pun masih di dalam perut oleh keluar-keluar, ya. Ada yang baru 3 hari udah mati. Ada yang bongkok banget belum diambil-ambil tuh sekarang. Buah-buahnya masih sehat, anak udah ngeloyor dulu. Ada yang begitu. Itu alam investasi, alam perjanjian, alam singgah. Yang jelas apapun yang kita lakukan hari ini di alam dunia, semua Allah minta pertanggungjawabannya. Habis itu kita pindah dah ke alam barzah, alam kubur, alam serba sempit. Alam serba sempit. Kemarin pada ngantar ke makamnya ini, pada ngantar bang, emang sini di sana kasih sopak. Kaget, ada yang bawain balik. Orang ada pak. Setelah si Ina dimandikan, lalu dikapani dan disolatkan, dia diturunkan perlahan ke liang lahat yang sempit. Masya Allah, sempit. Ini yang harus kita renungkan. Hari itu Ina di situ, besok bisa jadi kita di situ. Lihat, Ina ditelungkupin, dimiringin sedikit dengan keterbatasan tempat. Setelah itu dia ditutup oleh kayu, lalu ditutup oleh tanah, lalu diinjak-injak oleh orang yang menguburkannya, ditinggalkan sendiri. Ya Allah, 7 langkah daripada pelayat terakhir meninggalkan daripada alam kuburannya ini. Malaikat datang menerobohkan. Ditanya kita, siapa Tuhanmu? Ini yang jadi pelajaran kita. Siapa Nabi lu? Apa agama lu? Itu yang harus kita persiapkan. Insya Allah, kalau selama di alam dunia kita biasa menyembah Allah, lisan biasa menyebut Rasulullah, insya Allah nanti di alam kubur pun kita akan menyebut nama-nama itu. Amin ya rabbal alamin. Makanya tadi di Yasin yang dibaca itu ada pelajaran sederhana yang luar biasa. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum. Ya, mulut nanti dikunci sama Allah, tangan kaki ditanya, benar apa benar? Buka Yasin kalau gak percaya. Buka. Mulut kita nanti dikunci sama Allah saat kita ada di alam barzah. Ini tangan kita, ini kaki kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hei kaki, selama lu hidup, kemana lu bawa itu langkah kaki lu? Begitu. Hei tangan, selama lu hidup, pakai apa itu tangan lu gunakan selama dalam dunia itu? Mulut mata tukang bohong dikunci.
Iya apa iya? Iya apa iya? Tahu emang mau mancing ributnya mau tahlil. Ini emang begitu. Udah pakai baju koko rapi banget, begitu ngeliat berpesan ditinggal dilepas belok ke empang. Begitu dia nanya, dari mana Pak? Lah dari mana ke tahlil gua tuh? Galak. Lah besok mau di alam kubur mulut dikunci Bang. Lebay baik itu. Mulut dikunci, tangan sama kaki ngomong. Jangan barangan. Makanya hari ini kita persiapin tuh, biasakan tangan kita, kaki kita, mulut kita melakukan hal yang benar, insya Allah. Makanya ayo Bang, sering datang ke majelis taklim, sering kumpul bareng guru-guru kita, kiai-kiai kita. Indal zikru sholihin tanzilur rahmah. Siapa orang yang sering dan banyak kumpul bareng orang-orang soleh, tanzilur rahmah, rahmat Allah turun. Insya Allah. Kita datang kita malam hari ini kemarin tanpa diundang. Ini amalan terbaik yang kita lakukan kepada Allah. Kenapa? Suatu saat kita pasti mati. Suatu saat kita pasti juga akan mengalami hal yang sedang dialami saudara kita. Dan tanpa diundang, nanti insya Allah orang-orang yang lain juga akan mendatangi dan doakan kematian kita. Iya apa iya? Kan ini murah bisa dibayar, ini Bang ya. Emang selama 7 hari datang kemarin yang dibayar? Lah enggak, kebanyakan tetangga pada makan kacang. Makan semangka itu ke depan PRW, ke depan Bagasari itu buat semangka mana merah banget. Ya kita perlu paham ya, namanya orang tua makan udah lembek-lembek. Jadi ya berada tuh hati-hati kasih semangka jangan lembek, jangan banyak-banyak termonjor banget. Jangan banyak. Itu masalah tuh. Itu kacang itu loh, mana geledek begitu. Kacang boleh makan tumbuk dikit. Ya halus. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Allah dalam hadis qudsi menjelaskan, wahai Jibril, datangkan hadiah kado istimewa ini kepada umatku, kepada umatnya Muhammad dalam bentuk musibah agar dia datang kepadaku karena aku rindu daripada kalimat istighfarnya. Masya Allah, ternyata kado istimewa dari Allah itu adalah musibah. Musibah. Karena insya Allah, wabakkanallahu mu'allimahum yastaghfirun. Ini ujian, ini penyakit, ini musibah diturunin. Karena apa? Karena yastaghfirun, kita lupa sama Allah. Kan dengan proses kematian ini terjadi kematian, kan kita jadi ingat kuburan tuh. Iya Pak iya? Iya Pak iya? Makanya ada kata kiai begini, kalau mau sholat khusyuk, kalau mau sholat enak, lempeng, lurus, khusyuk, gimana sih ilmunya? Ternyata ilmunya cuma satu, mengingat kematian dan beranggapan hari itu adalah sholat terakhir yang sedang kita lakukan. Insya Allah kita khusyuk. Kita khusyuk Bang. Kalau kita sholat membayang muka, ijra'il khusyuk kita. Lah iseng kita. Begitu Allahu Akbar, batu nisan mantap. Iseng. Kalau membayang apa, kita malah tawa. Kalau puasa batin, sembayang, sembayang. Lah kagak ngapa-ngapa, tapi yang penting bisa mendatangkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang begitu, kita ingat mati, insya Allah kita khusyuk sholatnya. Ya Pak. Apalagi nih ibu-ibu nih kalau sholat, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sholat banyak yang mikirin panci. Allahu Akbar. Janji anggota hari Selasa, hari Kamis, kumpul semua, kumpul. Udah kebayang entar dari mana dia? Lagi sholat duhur tuh karena aja dia anggotanya 1:30. Itu udah hafal banget begitu. Orang bini juga begitu dulu. Sekarang berhenti. Tuh, makanya ibadah kita saja sudah tidak lagi langsung kepada Allah. Di mana Allah nggak cemburu sama kita. Makanya Allah datengin musibah. Sholat kita karena dunia, terhalang dunia. Sholat kita nggak nyampe sama Allah. Takbir kita bukan Allahu Akbar. Takbir kita terhalang sinetron. Takbir kita terhadap perkara dunia. Masya Allah. Ayo rutin. Allahu Akbar. Bayaran bocah. Bayang 1.100.000. Orang mondok baru 3 bulan ini. Juga 3 bayaran bocah tuh bayang. Takbir lagi Allahu Akbar. Paket bulanan 700 dari mana duit ini? Begitu terhalang dunia. Makanya wajar kalau hari ini banyak doa-doa kita yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ibadah kita masih menyertakan perkara dunia. Bagaimana Allah nggak mau cemburu sama kita? Perkara dunia aja menghalangi hubungan kita dengan Allah. Khalwat kita kepada Allah terhalangi oleh perkara-perkara dunia. Jadi jangan marah,
kalau Allah belum ijabah doa kita. Karena ibadah saja kita masih terhalang perkara dunia. Masya Allah, ini itibarnya, ini eling-elingnya. Kan belum tentu selama setiap kali hari ini didoakan kematian kita oleh orang banyak. Kan paling anak-anak kita. Tapi insya Allah dengan amalan-amalan yang lain kita akan tertolong. Makanya sekali-kali khususkan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakan perkara yang lain. Hadirkan diri ini jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau ngucap takbir Allahu Akbar, benar-benar hanya Allah satu tunggal akbar, nggak ada lagi. Jangan terhalang dengan perkara dunia apapun. Insya Allah kematian kita akan enak. Perkara dunia kita juga akan enak. Insya Allah. Itu 9. Jadi udah berapa lama Ustaz? Ngos-ngosan dah. Mohon maaf, saya ngos-ngosan karena memang alhamdulillah job saya biar gini ke banyak. Beneran sama alhamdulillah laku sama. Bukannya bagus sama murah. Saya bukannya bagus murah. Ya buktinya lebih bang rokok kita datang. Alhamdulillah, rezeki Allah jangan ditolak. Siapa tahu di sini gede, di sana gede ya. Ya, iya. Iya tuh. Itu yang tuntut sebenarnya. Mohon maaf ini suara yang lagi serak. Pertama bukan karena sakit, karena saya kecapean. Dari kemarin keliling saya alhamdulillah dagang somai. Ya ceramah yang belum ada yang manggil. Pengarisan rumah saudara ya susah kita. Ya Allah, alhamdulillah. Ketawa boleh tapi mikir. Iya mikir. Ketawa boleh tapi mikir. Jadi enak saya pulangnya kalau gitu. Allahu Akbar. Faliyatawadam waliyusalli rak'atain qiraatul Quran. Yang keempat, as-sadaqatun tazribun rizki. Ini almarhum pasti meninggalkan harta. Ini almarhum pasti meninggalkan sesuatu yang berharga. Anak-anaknya gunakan harta yang ditinggalkan almarhum untuk jihad di jalan Allah. Berikan dan sumbangkan ke bagian-bagian amal ibadah berhubungan dengan agama Allah. Contoh misalnya almarhum punya apa kasih buat pembangunan masjid, kirimkan ke yayasan yatim. Insya Allah ini amalan ini berkah, akan ngalir terus sampai ke alam kubur si almarhum, sampai dia nih, sampai. Apalagi mak ninggalin mas misal 20 gram, sedekahkan itu. Mas 20 gram mak ninggal sedekahkan, 5 gram ke masjid, 15 ke ustaz, boleh. Sedekah. Yang penting kan kita ikhlas. Amin ya Rabbal. Amalin tuh punya almarhum po, jangan apa bahasanya dipegang dewek, jangan. Gunakan buat kepentingan almarhum. Apalagi misalnya itu hartanya banyak, berangkatin mak tuh haji, umroh berangkatin. Mak punya tabungan misalnya, mak tabungan berapa matanya wah mak punya tabungan berapa mak? Lu punya tabungan berapa ini? Bawa tambahin mak kalau mau umroh no pakai duit mama. Emang lu menambah berapa? Ada 200 mama. Udah jadi gede. Ya bukan nambahin, itu belum nggak gue doang. Ya boleh 200 ya kalau kali 5 tahun lo kebayar mak berangkat umroh. Iya. Yang penting ingat, makanya sedekah jangan dilupain. Karena apa? Sedekah merupakan sesuatu yang luar biasa. Itakunar wala bisyikit tamrah, begitu kata Rasulullah. Itakunar wala bisyikit tamrah. Biar kata cuma sepotong biji korma yang kita sedekahkan, yang kita berikan bisa menghalangi antara kita dan api neraka. Masya Allah. Sepotong biji bisa menghalangi antara kita dan neraka. Bagaimana kalau duit 500.000 bukan ustaz? Tameng neraka kena. Lah sepotong korma aja itu kita aman dari neraka, apalagi buntelan. Tuh lah Allah mau bijak, luar biasa. Ini agama Islam agama indah kok, bukan agama susah. Masya Allah tabarakallah. Yang penting kita berani ngamalin. Cuma kan kadang-kadang kita takut ngamalin. Iya Pak ya. Sedekah Rasulullah sedikit-sedikit sedekah. Kita sedekahnya sedikit. Rasulullah sedikit-sedikit tahajud. Kita tahajudnya sedikit. Jadi kita sama Rasul bedanya sedikit.
Cuma Rasulullah punya duit sedikit-sedikit sedekah. Lah kita sedekahnya nyari yang dikit. Plus kucak. Yang udah ada nyentil jauh banget, lama banget, 2000-an tuh. Yang bunuh itu kan udah ngatur-ngatur. Ikhlas sih, ya ikhlas 2000 mah. Ikhlas sedekah kok. Toh, sedekah ikhlas. Ikhlas. Yang 2000 ikhlas. Yang 5000, yang 100.000, yang 1 juta, yang 100 juta. Ustaz bisa mikir nggak saya? Allah, tuh manusia tuh. Karena apa? Cinta dunia kita. Iya betul. Anak ditinggal emak, nangis ngegerung-gerung. Emak dimandiin, nangis. Emak dikapanin, nangis. Emak disolatin, nangis. Emak digotong ke kuburan, nangis. Emak dipendem, orang ikut. Bener apa bener? Bini ke laki-laki ke bini, nangis ngegeruyuk, panjang banget. Giliran laki dipendem, bini dipendem, orang ikut. Bener apa bener? Cinta dunia, cinta sesuatu yang tidak murni. Hanya cinta Allah lah kepada kita yang murni. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam kondisi apapun. Iya apa iya? Susah kita nggak pernah ditinggalin Allah. Senang semua karena pemberian Allah. Benar apa benar? Makanya hayu dekatkan diri kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam kondisi apapun. Karena Allah lah satu-satunya zat yang memberikan segala sesuatu yang apa kita butuhkan. Karena lillahi mulkus samawati wal ardh wa man fihinna innahu ala kulli syai'in qadir. Ini langit bumi berikut isinya semua punya Allah. Kalau udah tahu punya Allah maka sembahlah Allah. Dekatilah Allah. Dekati Allah. Ini udah tahu punya Allah, udah tahu kita adalah umatnya Rasulullah, kita makhluk ciptaan nama Allah, dikasih kuping tapi budak, benar, dikasih mata tapi budak. Mau bukti? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Barkah ajan tuh tiap waktu, ya be. Puasa berikut Pak Tuki Iman itu. Iya be. Benar. Iya be. Itu namanya apa? Putak. Al-Barkah pinggir jalan gede banget. Gerbangnya bagus banget, bangunan udah mentereng. Subuh puasa. Iya be. Itu namanya apa? Lah kalau udah mati nyabanya kemana? Al-Barkah. Lah karpet Al-Barkah ngomong mana aja bang baru nyampe. Lah kudu malu kita sama karpet masjid. Benar apa benar? Makanya hari ini kalau emang kita mau sampai ke rumah Allah Masjidil Haram, kalau kita mau sampai ke masjidnya Rasulullah Nabawi, sampai dulu ke masjid dan rumah-rumah Allah yang ada di lingkungan kita. Iya abia. Iya abia. Mau umrah, mau haji. Umrah itu kita nyabak ke Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Kita nyabak ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Itu masjidnya Allah, itu masjidnya Rasulullah. Kata Allah, kata Rasulullah, siapa umatku yang salat di Masjidku Nabawi 1 rakaat ganjarannya 100 kebaikan. Masya Allah, 1 rakaat itu sama dengan salat 50 tahun di Indonesia. Siapa umatku yang salat di Masjidil Haram 1 rakaat akan diganjarkan 100.000 kebaikan. Itu sama dengan salat 500 tahun di Indonesia. Umur kita nyampe por. Makanya kalau kita mau umroh ke sono, mau haji ke sono, hari ini di lingkungan kita, di kampung kita tinggal, datangi masjid-masjid Allah, datangi rumah-rumah Allah, datangi juriah-juriah Rasulullah, datangi guru-guru kita yang mengajarkan dan meneruskan regenerasi pengajaran Rasulullah SAW. Ini yang harus kita lakuin. Pak Tugiman luar biasa loh. Orang tua kita, guru kita, beliau bertahun-tahun jadi imam di situ. Udah waktunya sekarang yang muda. Benar apa benar? Pak Tugiman udah tua, sudah waktunya dia kita gantikan dengan generasi muda. Ustaz Latif itu salah. Ada pasehan dikit dia mah. Ada pasehan dia mah. Kenapa pasehan? Di masa sholat maghrib surat pendek ke Fatihah. Terus kemudian surat keduanya dibaca Yasin. Baca Yasin. Jamaah itu tua semua kata jamaah, ya mati kemudian. Ya mati dah kemudian Yasin 84 ya mati dah kemudian. Padahal dia ingat pesan gurunya, setelah surat Al-Fatihah boleh 1 ayat pun dibaca Yasin Allahu Akbar. Ya enggak selamat kan jamaah. Makanya kita tahu ilmu. Dan kalau kita sering datang ke tempat-tempat pengajian, kita
datang ke guru-guru kita, insya Allah Allah akan sampaikan kita kepada tempat-tempat yang kita mau, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Mekah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Empok pengen di sana, Pok, nyampe ke sana pengen. Mekah belah sana ya? Belah mana? Ya, saya kemarin, soalnya saya begini ke sana, ke Sultan, saya mau ke sana. Bener kan? Ya kemang aku saya sono. Kemang sono. Sono itu masih wajib depan tuh. Sono, bukan sono. Soalnya begitu saya di atas, saya nggak pernah lihat rambu-rambu lalu lintas. Kita lupa tuh kalau sudah di atas. Masya Allah. Enak di Mekah. Masya Allah. Kita pengen hijr Ismail, kita pengen Safa Marwah, kita pengen sa'i, kita pengen tahallul, kita pengen wukuf. Masya Allah, tabarakallah. Pak, di sana Pak enak. Dan satu keajaiban yang hari ini belum terpecahkan oleh saya, bocah 5 tahun di sana semua pintar ngomong bahasa Arab. Bener apa bener? Nah kalau bener apa protes? Kirakan tanya sama guru-guru kita yang pernah nyabak ke sono, bocah 5 tahun pintar ngomong bahasa Arab. Sini bangkelotan gue bentuk bisa. Di sono, ya Allah, kita paling mantap. La naam itu doang sama torik, beda torik diambilin. Di sono mah bang, bocah 5 tahun udah pintar bahasa Arab. Nah, kita kudu malu tuh sama bocah 5 tahun. Di sono, nggak percaya datang diri. Ayo dah, biar kata panas banget sono orang dagang es keliling. Ayo coba dah. Tuh, makanya kalau pengen tahu keajaiban di sana, hari ini di sini kita perbaiki tumaninah kita. Kita perbaiki amalan-amalan kita. Insya Allah, Allah akan berangkatkan kita menuju kota Mekah dan Madinah. Jadi tamunya Allah dan tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya enak kok kalau wajib mah. Jadi tahu ilmunya. Apa syaratnya ke sono? Bukan duit. Kalau duit, banyak orang yang punya duit belum berangkat ke sono. Iya punya. Banyak juga tukang sayur yang ngumpulin 1000 udah 3 balik ke sono. Iya punya. Benar kan? Semuanya tergantung daripada niatan kita dan kehendak Allah. Makanya kalau mau ke sono, amalin rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam. Ya Allah ya Allah. Udah serak salah lagi. Dengerinnya kan lama ini. Rukun iman ada berapa? Lagi pada bingung dah. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman? Itu tadi ngapa rukun Islam 6? Lu sahadatin lagi nih bocah. Rukun Islam ada. Yang pertama apa? Yang pertama syahadat. Setelah menjadi kita ngajarin pengajian di subuh. Yang pertama syahadat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Itu amalin pok. Itu amalin bang. Orang kalau mau ke Mekah syarat pertama syahadat. Benar-benar. Yang enggak syahadat enggak bisa umrah. Yang enggak syahadat enggak bisa haji. Sehari semalam kita lakukan 9 syahadat. Di dalam kehidupan kita ada 9 syahadat sehari semalam. Ayo 9 syahadat. Tahu nggak 9 syahadat apa? Duhur berapa kali tahiyat? Di dalam tahiyat ada syahadat nggak? Berarti 2 syahadat. Asyar 2 syahadat. 2 sama 2 jadi maghrib 2 syahadatnya. 2 tahiyat. 4 tambah 2 jadi isya berapa tahiyat? 2 6 tambah 2 jadi subuh berapa tahiyat? 1 8 tambah 1 jadi itulah syahadat 9. Syarat kita mau berangkat ke Mekah yang pertama syahadat. Karena kalau bukan orang Islam yang tidak bersyahadat, tidak mungkin bisa haji dan umroh. Iya bi. Beguna. Jadi rukun Islam pelajarin. Yang kedua sholat. Karena di sana juga ibadah. Sholat di sana juga. Saat kita mau ambil mikot, misalnya kita mau ambil mikot, kita sholat dulu Pak. Sholat dulu kita. Sholat sunnah di situ. Kita ambil mikot Pak. Dimulai daripada rukun haji. Berangkat kita ke sana. Makanya kita jadi pengetahuan di sini kita belajar. Tuh, berarti yang kedua syaratnya sholat. Yang ketiga zakat. Kenapa zakat penting? Berbagi. Ada
sebuah keikhlasan atas ketetapan rezeki yang Allah kasih. Insya Allah sedekah bisa menambahkan rezeki. Salah satunya hak kita untuk menuju kota Mekah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, puasa mengendalikan hawa nafsu. Ya apa iya? Biar kata halal gak kalau belum waktunya jangan. Bener apa benar? Biar kata halal gak kalau belum waktunya jangan. Air kelapa halal apa haram? Halal kalau bulan puasa habis maghrib. Tempe goreng halal apa haram? Kalau bulan puasa habis maghrib. Laki dewek halal apa haram kok? Halal habis habis maghrib. Ya sempet ya habis taraweh kok. Loroman keburu-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya lain. Habis terawih kok. Ntar udah terawih rada legaan dikit serah dah. Lo mau di mana kalau kau jadi nafsu? Ya Allah, pantas bulan puasa jarang yang ikut terawih ya Pak. Iya. Habis perorodin bininya. Ya Allah tuh, walaupun halal kalau belum waktunya jangan itu puasa. Mendidik kita untuk menjaga hawa nafsu. Insya Allah orang yang pandai menjaga hawa nafsu, orang yang pandai berbagi, orang yang pandai melaksanakan sholat dengan tepat waktu dan bersahadat dalam sehari semalam, Allah akan undang menjadi tamunya menuju kota Mekah dan Madinah. Ya Rabbal, kita doakan mudah-mudahan mak saya di sini, anak-anak saya di sini, keluarga saya di sini sudah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju kota Mekah dan Madinah. Sampai di sana besok neng, mak badalin ya, mamah badalin ya. Awak yang berangkat sana ya, badalin. Wah ajak wah, pengen banget nih. Dulu dia sama saya amalannya sama, mondoknya bareng. Amalan sama mondoknya bareng. Cuma saya disuruh bangun 1:30, saya bangun, dia bangun 7:30. Jadi begitu kiai udah penuh ilmunya ke saya, dia baru menusin. Jadi ketinggalan nih. Makanya wah ongkos ini neng, badalin ke sana kasihan wah, lu pengen banget itu. Pengen lu ke sana. Sana pengen. Pengen lah. Alhamdulillah, kita doain semuanya orang alas tua yang dimari, yang kumpul di sini seluruhnya besok Allah undang menuju kota Mekah dan Madinah. Amin. Ya Rabbal, dosa-dosa kita, guru-guru kita, orang tua kita, kita bawa ke sana. Kita ongkosin bareng-bareng. Aring 5.000 kan 3 bulan pada berangkat. Warga di sini PRW ada berapa orang Pak? 1.000 orang lah kalau kali goceng. Sekali pertemuan berapa goceng itu? Udah 1.000 goceng. Dan 1.000 goceng berapa itu? 500.000. 5 juta ribu. 5 juta ribu itu kalau tiap malam, kalau sebulan lu udah 15 juta berangkat seorang. Udah kumpulin barang goceng-goceng. Warga mari. Baru semua pada kumpul. Guru kita berangkatin berapa orang? 5 orang. Berangkat biar bareng. Ya insya. Makanya kalau orang udah pulang dari sono, Pok, Bang, kalau orang pada pulang dari Mekah, jangan tasbihnya direbutin. Jangan sorbannya dipinta. Ya, itu kan sorban boleh pulang umrah ini. Lagi dipinta. Jangan sorbannya dipinta. Ya, jangan. Yang pertama kita pinta kalau orang pulang umrah, pulang haji, doanya. Pinta doa. Tuh Haji, Bang Haji, tapi pulang dari sana ya? Iya, saya mah maaf nih, saya datang kemari nggak mau minta air jam-jam enggak. Saya nggak mau minta sorban enggak, kebetulan si RW. Saya nggak mau minta tasbih enggak, saya mau datang mari Bang Haji, Pak Haji, saya minta doanya. Doain saya biar saya diundang sama Allah ke kota Mekah dan Madinah. Amin. Habis didoain, rebut sorbannya. Saya amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kenapa? Kan udah habis didoain, lesah tinggal sorbannya kita betot. Nah, kalau kata dia, tadi kan kita doa doang, ya sorban nganggur. Oh pulang, kagak ngapa-ngapa. Makanya amalin rukun Islam, insya Allah kita akan berangkat ke kota Mekah dan Madinah. Amin ya Rabbal. Udah 1 jam nih Pak Kiai. Terasa, Masya Allah, tabarakallah. Emang begitu. Kalau kita sedang ngomongin Allah nggak terasa waktu ya. Benar apa benar? Tanzilur rahmah, rahmatnya Allah turun sama kita. Ini kumpul, ini pun alhamdulillah tuh. Hujan rezeki Allah sebentar turun lalu dihentikan. Karena apa? Kita disuruh khusyuk dalam pengajian ini. Kita kumpul di mari di majelis talim ini, insya Allah tempat ini jadi tempat yang barokah. Allah turun rahmatnya, yang kena musibah disabarin, yang meninggal pun husnul khatimah. Ya Rabbal. Berikut
orang tua kita doakan mudah-mudahan yang masih hidup Allah panjangkan usianya, sehatin badannya, cukupin perkara dunianya, segera berangkatkan ke kota Mekah dan Madinah, dan insya Allah nanti ditutupkan usia dalam keadaan husnul khatimah.